Selamat datang di kuliah aljabar linear elementer. Sekarang kita masuk kepada subbab 4.7 ya. Subbab 4.7 itu terkait ruang baris, kemudian ruang kolom, dan ruang nol. Oke. Nah, sebelum kita membahas terkait ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol, di sini diperkenalkan ya, yang mana yang namanya vektor kolom dan yang mana namanya vektor baris dari suatu matriks. Contoh misalkan kita punya matriks, gitu ya, kita ambil sederhana ukuran, misalkan ukuran 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Oke. Nah, maka yang namanya vektor baris itu adalah ini. Ya, kita ambil setiap barisnya, yaitu ada 2, 3, gitu ya, 2, 1, dan yang terakhir adalah min 1, 1. Ya, itu adalah vektor baris dari matriks A. Gitu ya. Nah, yang namanya ini namanya vektor baris. Ya, vektor baris dari matriks A. Nah, yang namanya vektor kolom itu kita ambil setiap kolomnya dari kolom pertama dan kolom kedua, yaitu 3, 1, 1. Gitu ya. Ini namanya vektor kolom dari A. Gitu ya. Kenapa CC untuk kolom, R untuk row baris. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, pengenalan terkait vektor kolom dan vektor baris. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang baris dan juga ruang kolom? Gitu ya. Nah, Anda lihat pada definisi 2, di situ dikatakannya secara umum, misalkan kita punya A itu matriks M kali N. Gitu ya. Kita punya A itu matriks M kali N. Maka ingat di sini, kalau matriks M kali N, maka barisnya itu ada sebanyak M, kolomnya ada sebanyak N. Nah, perhatikan. Ya, nah, kalau kita lihat barisnya, vektor barisnya itu ada sebanyak M. Tapi vektor baris itu punya sebanyak N buah entry. Ya, ingat ada mangga, ada nanas. Ya, vektor baris itu ada sebanyak mangga, gitu ya, tapi entry-nya ada sebanyak nanas. Gitu ya. Jadi kita mulai dari definisi ruang baris. Ruang baris dari A itu adalah apa? Adalah sub ruang dari apa? Ingat, entry dari vektor baris itu ada N. Berarti ini sub ruang dari Rn. Ingat, entry baris itu barisnya ada sebanyak M memang. Tapi entry dari vektornya itu ada sebanyak N. Gitu ya. Jadi ini adalah sub ruang Rn yang apa? Yang direntang oleh vektor-vektor baris dari matriks A. Itu ruang baris. Kalau ruang kolom, ya balik. Kalau ruang kolom, kolomnya ada sebanyak N nanas, tapi entry-nya ada sebanyak mangga. Seperti itu ya. Jadi ruang kolom dari matriks A itu adalah apa? Adalah subruang dari Rm mangga, gitu ya, yang direntang oleh vektor apa? Vektor kolom dari si A. Gitu ya. Nah, kemudian yang namanya ruang nol. Ruang nol dari apa? Ingat, nol itu apa? Ruang nol dari A itu adalah ini.
Kalau saya tulis ya, namakan B, misalkan itu adalah ini. Semua vektor, kita lihat nanti ya di anggota mana nih. R apa nih? R apakah di sini? Sehingga apa ini? A, matriks A dikali vektor X itu sama dengan 0. Nah sekarang, matriks A ukuran M kali N. Maka si X itu vektor, berarti harus entry-nya apa? Ada sebanyak kolomnya. Berarti M kali 1, berarti ruang 0 itu anggota R. Gitu ya. Jadi itu adalah apa? Himpunan semua anggota Rn yang mana apa? Kalau dikalikan dengan A, hasilnya 0. Itu namanya ruang 0. Dan ingat, ruang 0 ini adalah subruang dari Rn. Ingat ya, ini adalah suatu subruang. Ini kita bisa buktikan. Ya, kita bisa buktikan bahwa si ruang 0 itu adalah subruang. Nah, oke, saya dapat satu tugas untuk Anda. Tugasnya apa? Buktikan. Gitu ya, buktikan bahwa apa? Himpunan B yang adalah ini semua anggota Rn di mana AX sama dengan 0 ya, hanya itu matriks M kali N itu suatu subruang dari Rn. Nah, Anda kerjakan ya. Ini. Oke, seperti itu. Jadi itu definisinya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Itu ya. Contoh, kalau saya punya A itu matriks. Dan 3 kali 2, maka apa? Kalau saya katakan, misalkan RS itu adalah row space, gitu ya, sebagai row space atau ruang baris dari matriks A. Ya, ini adalah apa? Ini adalah span dari ini. Himpunan yang anggotanya apa? Baris 2, 3, 1. Dan apa? 1, min 2. Span dari ini. Gitu ya. Nah, kalau ruang kolom itu apa? Itu span dari ini 21, 3 min 2, min 1, 1. Itu ya. Nah, sedangkan null space dari A, ya berarti apa? Semua anggota berapa nih? Anggota R3, gitu ya, dimana AX sama dengan 0. Gitu ya. Ya, yang pasti apa? 0, 0, 0, anggota null space dari A. Kenapa? A dikali 0, 0, semuanya 0. Gitu ya. Yang lainnya bagaimana? Kita bisa temukan lagi. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang dibahas ya. Gitu ya, dibahas terkait ya, kalau Anda lihat di halaman 238 dikasih beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama apa dibilang? Apa relasi? Apakah ada relasi itu ya antara solusi dari sistem persamaan linear AX sama dengan B dengan ruang baris, ruang kolom, gitu ya, dari suatu matriks A. Nah, itu diberikan. Pertanyaan kedua, apa ada relasi antara ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari suatu matriks? Yang pertama dibahas dulu dari pertanyaan pertama itu ada pada teorema 471. Gitu ya. Dikatakan apa? Gitu ya. Suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B itu dikatakan apa? Konsisten, gitu ya, jika dan hanya jika dibilang apa? B itu anggota dari kolom space, gitu ya.
Kenapa Anda perhatikannya? Contoh, misalkan, ini saya kasih gambarannya. Kita tidak begitu banyak membahas pembuktian teorema pada kuliah ini, gitu ya. Tapi kita lebih kita lebih banyak membahas terkait ya soal berkaitan dengan angka. Contoh, misalkan begini, saya punya matriks A, ukurannya 3x3. Ya, nah sekarang saya punya B itu vektor seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang Anda pandang, persamaan AX sama dengan B. Ya, ini saya bisa tulis seperti ini ya. 1, min 1, 2, 2, 3. Gitu ya. Min 7, 9, 1, 0. Gitu ya. Ini dikali X1, X2, X3. Gitu ya. Ini kan min 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ya. Anda perhatikan. Ketika kita kali ini dapat apa? 1 kali X1, gitu ya. 1 kali X1 tambah min 1, gitu ya. Yang pertama 1 kali X1. Terus tambah min 1 kali X2. Terus tambah 2 kali X3. Terus kemudian kalau yang kedua, perhatikan. Oke. Alangkah baiknya kalau saya ganti warnanya ya. Kayaknya lebih cocok. Di sini saya tulis dulu tetap. Ini ada X1, ada X2, ada X3. Lihat ya. 1 ketemu X1. Min 1 ketemu X2. Dan saya ganti warna. 2 ketemu X3. Nah, perhatikan. Pada baris 2. Gitu ya. Pada baris 2. Sorry. Si 2 ini di sini ketemu dengan X1. Kemudian 3 ketemu dengan X2. Dan yang terakhir, minus 7 itu ketemu dengan X3. Jadi artinya apa? Anda perhatikan kolom 1 itu selalu dikali dengan X1. Kolom 2 selalu dikali dengan X2. Dan kolom 3 selalu dikali dengan X3. Maka kita bisa pandang sistem persamaan linear ini kita bisa tulis sebagai apa? Ini kita bisa tulis menjadi begini. Ya, sama saja dengan apa? X1 dikali 129 ditambah X2 dikali min 131 gitu ya, ditambah X3 dikali berapa? 2 negatif 70 sama dengan apa? Ini min 1, 2, 3. Nah, Anda perhatikan ini B ya. Terus kemudian yang ketiga vektor ini apa nih? Ini semua apa? Vektor kolom. Ini adalah vektor kolomnya matriks A. Artinya apa? B ini dinyatakan sebagai apa? Kombinasi linear anggota-anggota ruang kolom dari A. Artinya apa? Ya, kalau B dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A, ingat dia bilang apa? Solusinya konsisten. Konsisten artinya apa? Minimal punya satu solusi. Berarti kalau ada nilai X, 1, X2, X3 yang memenuhi persamaan ini, artinya apa? Si B itu merupakan anggota dari B yang adalah 1, 2, 3 apa? Merupakan anggota dari span apa? Span itu ya, kita tulis ya satu-satu ya. Ada apa saja itu di situ? 129 kemudian min 131 gitu ya, dan yang terakhir 2 min 7 0. Yang mana ini adalah apa? Ini adalah kolom space dari A. Jadi B merupakan anggota kolom space dari A atau ruang kolom dari A. Itu menjawab teorema 4.7 ya. Kemudian setelah itu gitu ya, kemudian diberikan juga gitu ya teorema 4.7.2. Teorema 4.7.2 mengatakan apa? Kita lihat ya. Teorema 4.7.2 mengatakan apa? Lihat ya, jika X0 ya itu solusi
dari SPL apa? AX sama dengan B. Gitu ya. Dan apalagi dibilang di situ, jika S yang anggotanya apa? V1 sampai VK itu basis dari null space H, gitu ya. Maka dibilang apa? Setiap, gitu ya. Maka setiap solusi dari SPL AX sama dengan B itu dapat dinyatakan dengan ini ya, X sama dengan X0 tambah C1 V1 tambah sampai apa, CK VK. Terus ini apa sebaliknya, gitu ya. Conversely, sebaliknya apa, untuk koefisien C1 sampai CK apapun, gitu ya, vektor X itu merupakan solusi dari apa, SPL AX sama dengan B. Saya kasih X bar ya di sini ya, sama dengan B. Jadi ini berlaku kebalikan, begitu ya. Jadi apa? Setiap solusi dari AX sama dengan B itu bisa dinyatakan dengan bentuk itu. Gitu ya. Yang pasti jelas X bar ini adalah solusi. Kenapa? Kalau A dikali X bar itu pasti jadinya B. Karena apa? V1 sampai VK itu anggota null space. Berarti kalau A dikali V1 0 sampai kalau A dikali VK pun juga 0. Gitu ya. Pertanyaannya, kalau kita punya solusi, apakah bisa dinyatakan sebagai apa? Bentuk X bar ini. Ya. Kita coba bahas terkait teorema ini ya. Teorema ini cukup menarik ya. Jadi apa? Tiap solusi A sama dengan B bisa ditulis seperti ini. Ya, kita perhatikan ya. Kita bahas dulu yang pernyataan yang ini ya, karena ini pernyataan konvers. Pernyataan konversnya tidak susah, gitu ya. Karena kalau kita mau katakan bahwa apa untuk C apapun, ini jadi solusi. Nanti kita akan buktikan. Kita buktikan yang ini dulu. Ya, sekarang kita tahu apa? Yang pertama kita tahu, kita tulis sebagai premis. Ya, kita punya premisnya apa? X0 solusi. Maka apa? A dikali X0, X0 itu solusi SPL AX sama dengan B. Ini ada kesini ya. Ini, gitu ya. Kemudian ini nanti lanjut ke sini. Maka apa? AX0 pasti sama dengan B. Sekarang, yang mau dibuktikan apa? A di, gitu ya. Jika apa? Jika Y itu sebarang solusi untuk apa? SPL AX dengan B, maka apa yang perlu kita buktikan apa? Y itu sama dengan X0 ditambah C1 V1 sampai CK VK, di mana C1 sampai CK itu anggota bilangan prima. Itu yang mau kita tunjukkan. Nah, sebenarnya tidaklah sulit ya. Kita perhatikan ini ya, aku di sini ya. Y itu solusi SPL AX sama dengan B. Maka apa? A dikali Y itu sama dengan B. Kita punya juga apa? A dikali X0 sama dengan B. Apa yang terjadi dengan ini? A dikali Y dikurang X0.
Ini kita punya apa? Ini sama dengan AY dikurang AX0. A kali Y itu B, A kali X0 juga B, 0. Berarti apa? Dari sini kita punya Y kurang X0 itu anggota dari 0 space-nya A. Kenapa? Selisih itu menghasilkan suatu solusi untuk sistem bersama linear homogen AX sama dengan 0. Nah, Y kurang X0 anggota 0 space. Terus apa? S itu basis untuk 0 space A. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Ya, Y kurang X0 itu anggota pan dari ini V1, V2 sampai VK. Atau dengan kata lain apa? Dengan kata lain terdapat gitu ya, C1, C2 sampai CK. Sehingga apa? Y dikurang X0 sama dengan C1 V1 tambah sampai CK VK. Nah, maka kita punya Y apa? Ini X0 tambah C1 V1 sampai CK VK sampai pada tujuan kita. Ya, jadi apa? Semua solusi untuk SPLAX sama dengan B bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti yang di atas ini. Maka buktinya selesai. Nah, arah sebaliknya bagaimana? Arah sebaliknya, ya kalau kita misalkan X bar itu X0 ditambah C1 V1 tambah sampai CK VK, itu ya dengan C1 C2 sampai gitu ya, dan CK itu bilangan real. Ya, apa yang terjadi dengan A dikali X bar ini kan sama dengan apa? A dikali X0 ditambah A-nya dikali masing-masing toh, A dikali C1 V1 sampai A dikali CK VK. Ingat C-nya itu konstan, A kali X0 itu B. C-nya bisa balik ya, ini C-nya bisa keluar, jadi C1 dikali A V1 sampai CK dikali A VK. Ingat, VI itu anggota 0 space A, maka A dikali V1 pun ini jadinya V1 dikali vektor 0 gitu ya, ini vektor 0 ya, tambah sampai ini CK dikali vektor, ya ini semua jadinya apa? Jadi ditambah 0 sampai tambah 0. Jadi kita pada solusinya adalah vektor B. Maka X bar adalah solusi. Selesai ya, itu adalah teorema 472. Jadi teorema 472 itu sangat kuat ya. Gitu ya. Terus kemudian ada juga teorema 473 ya. Teorema 473 dan 474. Ini dikatakan apa? Teorema 473 dan teorema 474 ini serupa. Dibilang apa? Kalau 473 itu apa? Operasi baris elementer itu tidak mengubah ruang baris, tidak mengubah ruang nol dari suatu matriks. Jadi begitu ya. Jadi operasi baris elementer itu tidak merubah ruang nol dan juga tidak merubah ruang baris. Seperti itu ya. Dari itu teorema 473 dan teorema 474. Oke, kita coba membahas contoh dari teorema 473 dan 474 ya.
garis. Ganti warna ya. Contoh. Ya, misalkan matriks A itu 2, 1, 3, 7. Ya. Sekarang kita punya itu ya, 2, 1, 3, dan 7. Kita lakukan operasi baris elementer ya. Ini kita lakukan apa nih? Baris 2 tambah min 1 kali baris 1. Atau baris 2 kurang baris 1. Ini jadinya apa? Ini 2, 1. Ini jadinya 1, 6. Ya kan? Terus kemudian apa yang kita lakukan lagi? Baris 1 kita kurang dengan 2 kali baris 2. Ini akan jadi apa? 2 kurang 2, 0. 1 kurang 12, min 11. Ini dapat 1, 6. Ya. Kemudian apa? Baris 2 ditambah 6 per 11 kali baris 1. Ya, ini 1 dikurang 0 tetap. Ini 0 min 11. Ini tetap 1. Ini 6 kurang 6. 0. Ya, terus kemudian kita punya apa? Min 1. Baris 1 dikali min 1 per 11. Kita punya apa? 0, 1, 1, 0. Tukar baris. B1 ke B2. Kita punya apa? 1, 0, 0, 1. Dengan begini apa? Kalau kita dapat dua-duanya itu. Kalau kita punya apa jadi? Kalau kita lakukan operasi baris terhadap matriks A, baris elementer kita dapat matriks identitas. Matriks identitas itu ya ruang barisnya apa nih? Ruang barisnya apa? Ya ini span dari apa? Himpunan yang anggotanya apa? 10 dengan 01. Ya ini jelas, ini R2. Ya. Kalau kalau ruang barisnya sudah R2, berarti apa? Ruang nolnya berarti apa? Solusi ruang nol itu adalah apa? Anggota R2 sehingga apa? 1001 dikali X sama dengan 00. Ya identitas kali apa supaya 0? Ya berarti ruang nolnya isinya cuma apa? Ya ini 00. Ya. Itu solusinya. Nah, ini kalau kita lakukan operasi baris. Sekarang kita cek A-nya betul tidak ya. A-nya itu berarti apa? Kalau ruang baris itu span dari vektor barisnya 21 37. Nah, sekarang kita cek ya. Kita akan buktikan kalau ini harusnya apa? Row space dari A. Akan kita buktikan bahwa apa? Span dari 21 dan 37 itu sama dengan R2. Caranya bagaimana? Yang pertama, satu, yang sudah jelas apa? Kalau span dari 21 dan 37 gitu ya, itu subset dari R2, itu sudah jelas. Karena keduanya ini anggota R2. Yang belum jelas adalah apa? Sebaliknya. R2 subset dari span 21 dan 37. Begitu ya. Nah, bukti. Berarti apa? Kita ambil sebarang. Kita ambil sebarang anggota R2 ya. Namakanlah A, B. Ya, kita akan buktikan kalau apa? Kalau A dan B itu
anggota span itu tadi ya, 21 dan 37. Kita lihat. Sekarang kita coba cari ya. Ya, B kita misalkan X dikali 21 tambah Y kali 37. Betul ya, 21 dan 37. Oke. Betul. Jadi kita punya apa? 2X tambah 3Y sama dengan A. 2X, ini 21, sorry. Berarti X tambah 7Y. Ya. Tapi kan ini kalau kita kali 2, kita kali 1, jadinya apa? Ini tetap 2X tambah 3Y sama dengan A. Ini jadinya apa? 2X tambah 14 ini sama dengan 2B. Kalau kita kurangi, kita dapat minus 11Y sama dengan apa? A kurang 2B. Y-nya jadinya apa? Jadinya kurang 2B bagi minus 11. Kalau kita naikkan minusnya jadi apa? 2B kurang 11. Kita sudah dapat Y-nya. Kalau Y-nya segitu, bagaimana X-nya? Kalau kita mulai dari X tambah 7Y sama dengan B, itu X tambah 7 dikali 2B kurang 11. Berarti X sama berapa? B kurang, ini 7 kali 2, 14B. Itu kurang 7A 11. Jadinya apa? X-nya apa? Ini jadi saya buat 11B. Itu ya kurang kalau minusnya masuk. Jadi ini 14B, ini jadi tambah 7A. 11 kurang 14 minus 3, jadi tinggal 7A kurang 3B 11. Kita dapat ya. Jadi apa? AB itu sama dengan apa? Ini 7A kurang 3B per 11 dikali 21 tambah ini 2B kurang A per 11 dikali 37. Artinya apa? Kita punya kesimpulan bahwa AB anggota span dari tadi 21 dan 37. Berarti kesimpulannya apa? R2 subset dari span yang di atas ini. Ya, 21 dan 37. Nah, dari 1 dan 2 tadi ya, kita punya R2 ternyata sama dengan span 21 dan 37. Berarti span dari ruang baris A sama saja dengan R2, sama saja dengan span dari apa? Yang sudah kita lakukan operasi baris reduksi. Kalau ini adalah row space A, maka null space dari A itu apa? Isinya coba. Ya, null space-nya 0, tidak begitu sulit ya. Sama juga seperti tadi. Gitu ya. Anda carinya apa? Ya, ini untuk buktikan null space A0 berarti apa? A dikali X sama dengan apa tadi? A dikali X sama dengan 0. Kita mau cari X-nya. A-nya tadi apa? 21, 2137. 2137 dikali apa nih? X1, X2 sama dengan 0. Berarti kita punya apa nih? 2X1 tambah X2 sama dengan 0. Terus kemudian 3X1 tambah 7X2. Ini kalau kita kali 3 kali 2, kita punya 6X1 tambah 3X2 tetap 0. Di sini 6X1 tambah 14X2. Kalau kita kurangi, jadinya apa? Minus 11. X2 sama 0. Ya, X2-nya 0. Kalau X2-nya 0, X1-nya berarti apa? 0 juga. Berarti betul ya. Null space-nya begitu, sama persis. Jadi apa? Ingat operasi baris reduksi, operasi baris
elementer tidak mengubah ruang nul dan ruang baris. Kemudian kita masuk ke teorema 4.7.5 gitu ya. Teorema 475 itu dia mengatakan bahwa apa? Ya, itu misalkan Anda punya matriks A, terus kemudian Anda lakukan operasi baris elementer pada matriks A. Ya, maka dibilang apa? Baris-baris yang punya satu utama, gitu ya. Baris-baris yang punya satu utama, itu apa? Itu merupakan basis dari ruang baris matriks A. Dan juga apa? Kalau kita lihat kolomnya, gitu ya. Jadi kolom vektor kolom yang punya satu utama, gitu ya, itu membentuk basis untuk ruang kolom. Seperti itu ya. Jadi intinya ada pada satu utama menentukan basis. Ya. Jadi contoh tadi ya, kita punya apa tadi? 2137. Ketika kita lakukan OBE, kita dapat apa? 1001. Berarti apa? Yang mana yang basis? Ya ini. Jadi basis untuk apa namanya? Ruang baris dari A, row space dari A. Ya ini 1001. Terus kemudian basis untuk kolom space. Ya kita lihat kolomnya. Kalau tadi kita lihat barisnya ya. Kita lihat baris. Kalau sekarang kita lihat satu utama pada kolom. Satu utama pada kolom ada di mana? Ini 10 ada juga yang kedua 1. Jadi sama. Ya, ini kebetulan sama. Jadi ya kalau satu utama posisinya berbeda, ya berarti tidak demikian. Begitu ya. Itu ada dikasih di contoh 5. Kalau Anda lihat dikasih, ya kita lihat ya. Contoh 5. Dikasih apa tuh? Matriksnya sudah dilakukan apa sampai bentuk eselon baris reduksi, dapatnya apa tuh? 1 min 2 5 0 3, terus kemudian 0 1 3 0 0, terus 0 0 0 1 0, terus kemudian 0 semua. Ya, berarti yang mana yang jadi basis untuk ruang baris? Ya ini 1 2 3. Terus kemudian yang mana yang jadi basis untuk ruang kolom? Ini ada 1 0 0. Di sini juga ada 1, gitu ya, min 2 1 0. Ya. Terus kemudian ini 0 0 1. Seperti itu. Ya, Anda perhatikan kolom yang mana ada satu utama. Oh, di sini ada 1. Begitu ya. Kita dapat basisnya. Seperti itu. Nah, kemudian memang di subbab 4.7 ini memang banyak sekali ya materinya. Ya, oke. Kemudian apa namanya? Kita lihat lagi. Oke, dibahas terkait dua buah matriks yang ekuivalen baris. Itu ya, ekuivalen baris artinya apa? Yang satu cuma dilakukan operasi baris. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat itu adalah teorema terakhir. Gitu ya. Pada subbab 4.7. Gitu ya. Oke, kita akan lihat
teorema 476. Kita lihat ya, dikatakan seperti ini pada teorema 476. Gimana misalkan dibilang gitu ya, A dan B itu matriks ekuivalen gitu ya, ekuivalen baris gitu ya. Dibilang maka apa, bagian A nya dibilang apa gitu ya. Nah gitu ya, himpunan gitu ya vektor kolom di A itu dikatakan, jadi gitu ya, jika P1 sampai VK itu vektor kolom gitu ya di A gitu ya, bebas linear, maka ya vektor yang bersesuaian, vektor kolom yang bersesuaian dengan V1 sampai VK di matriks B itu juga bebas linear gitu ya, atau kita bisa katakan apa, yang bersesuaian di matriks B itu kita katakan V1 aksen, V2 aksen sampai VK aksen. Nah, untuk bebas linear, basis pun demikian sama ya. Kalau kita ganti punya B diganti apa? Ini basis gitu ya. Itu jika yang ini juga basis. Gitu ya. Itu keunikan ekuivalen baris. Jadi, kalau vektor kolom itu basis gitu ya, untuk ruang kolom, maka yang bersesuaian di matriks yang satu, yang ekuivalen baris, itu juga basis untuk ruang kolom B. Gitu ya. Jadi caranya berarti apa? Ya kita tinggal lakukan saja operasi baris, gitu ya, elementer, gitu kan, itu kan masih ekuivalen baris ya. Terus kalau kita mau lihat kolomnya, itu kan kita tinggal lihat satu utamanya kan. Satu utamanya ada di mana, maka tinggal kita lihat yang bersesuaian. Ya, oh ada di kolom kan, operasi baris tidak menukar kolom. Berarti kalau di hasil operasi barisnya itu kita dapat kolom 1, 3, 4, maka di matriks awalnya pun kita ambil kolom 1, kolom 3, kolom 4. Gitu ya, itu ada pada contoh 7. Ada pada contoh 7. Contoh 7 gitu ya, dikasih kita punya matriks A-nya banyak ya. 1, min 3, 4, min 2, 5, 4. Terus kemudian 2, min 6, 9, min 1, 8, 2. Kemudian 2, min 6, 9, min 1, 9, 7, min 1, 3, min 4, 2, min 5, min 4. Terus kemudian setelah kita lakukan operasi baris elementer, kita dapat A-nya berubah jadi R ya. Di bentuk reduksi toh. Jadi 1, min 3, 4, min 2, 5, 4. Terus kemudian 0, 0, 1, 3, 2, min 2, min 6. Terus setelah itu 0, 0, 0, 0, 1, 5. Dan ini 0 semua. Gitu ya, ini saya rapikan dulu posisinya. Nah, ini bentuk eselon baris reduksi. Nah, ingat tadi apa yang jadi basis? Satu utama kan pada kolom kan? Yang satu utama ya. Yang mana yang punya satu utama? Ini 1. Terus ini 2. Terus ini 3. Berarti apa? Ini kolom ke berapa nih? Kolom 1, kolom ketiga dengan kolom ke-5. Gitu ya. Artinya apa? Ini kalau basis, maka di A. Yang basis ya ini. Tetap kolom misalnya. Kolom 1, kolom 3, dan juga kolom 5. Ini juga basis.
inilah basis ruang kolom. Begitu. Ya, jadi ini sangat membantu teorema ini ya. Gitu. Kemudian Anda bisa pelajari, gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi juga pembahasan di situ. Ya, dengan demikian subbab 4.7-nya itu sudah selesai, gitu ya. Kemudian saya berikan Anda tugas, gitu ya. Tugasnya itu soal latihan subbab 4.7 nomor 1 A dan B, gitu ya, 1A 1B. Terus kemudian saya kasih juga nomor berapa ya, nomor 8. Setelah itu nomor 8 saya minta dan 4A dan 4B. Oke, kerjakan ini nanti dikumpulkan di e-learning ya. Oke, sekian, terima kasih.